Selamat siang, Pak Nirjan dan teman-teman. Berikut tugas individual sejarah Indonesia mengenai masuknya Islam di Indonesia. Kita mulai dengan 3 bukti peninggalan Islam di Indonesia. Yang pertama ada kalender Hijriah. Kalender ini mulai digunakan pada 1 Muharram 1035 oleh Sultan Agung dari Mataram. Pembagian waktu yaitu 354 hari, 8 jam, 36 detik dan menggunakan bahasa Arab dan tulisan Arab. Lalu yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah dibantu dengan Wali Songo pada abad 15 di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Indonesia yang masih ada hingga saat ini dan dulu digunakan sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Lalu yang ketiga ada seni kaligrafi, yaitu menulis huruf dan bahasa Arab. Tulisan ini memberikan sentuhan halus yang melakukan apresiasi bagi ketekunan dan keterampilan. Teori masuknya Islam. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snodgrass, W.F. Stem, dan B.H.M. Venke. Teori mengatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh pedagang Islam Gujarat, India sekitar abad ke-13. Bukti dari teori Gujarat ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh bercorak Gujarat, Hindia, dan juga tulisan Marco Polo yang mengatakan bahwa ia melihat banyak penganut Islam disebarkan oleh India. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vanler pada abad ke-7. Teori ini berbunyi bahwa Islam masuk melalui pedagang Arab. Hal ini tampak dari kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i ajaran Mekah, sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Teori Mekah, yaitu ada pemukiman Islam di Baru Sumbar, Sultan Pasai mendapat gelar Al-Malik, kemudian ada makam wanita bernama Fatimah binti Maimun, di Gresik, Jatim, juga makam-makam Majapahit yang menggunakan tahun Hijriah. Teori Persia. Teori didukung oleh Hossein di Jangniringat yang berbunyi bahwa Islam dibawa penghunut Persia pada abad ke-13. Pada teori ini ditulis juga ajaran Sufi Sheikh Siti Jenar dan Sufi Al-Halaj. Sufi adalah ajaran yang mengajarkan cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak. Bukti teori Persia yaitu upacara tabut di Sumatera Barat pada 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini dilakukan untuk memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir ada teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya Islam di Indonesia, terkhusus Jawa, adalah dari perantau Cina dan kontrak dagang Cina. Dikatakan juga mereka masuk melalui Semarang kemudian ke Jawa Timur. Raden Patah, seorang raja Islam pertama pemimpin kerajaan Demak, adalah keturunan Cina, yaitu dari Putri Campa. Bukti teori Cina. Adanya akulturasi pada beberapa masjid seperti Masjid Muara Organ, Masjid Lowong Kidul, dan Masjid Sungai Lumpur yang bercorak Cina. Penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Tome Piare mengatakan jalur perdagangan di Nusantara dimulai pada abad 7 sampai abad 16. Dalam perdagangan tentu saja tak hanya pedagang antar pulau dalam, namun juga pedagang dari asing. Salah satunya pedagang Gujarat dan Persia yang datang dari Timur Tengah. Pejokan, lokasi strategis saksi pertemuan juga tempat tinggal pedagang-pedagang asing, membuat Islam cepat diterima mengingat rakyat pesisir adalah sosok yang terbuka. Selain hubungan kontrak, ada juga yang menjalin hubungan pernikahan antara pedagang-pedagang itu dengan rakyat pribumi, bangsawan, hingga kerajaan-kerajaan di sekitar pesisir. Ini bisa menjadi salah satu faktor berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Lalu yang kedua ada jalur pernikahan. Banyak keluarga pedagang yang tak hanya menginginkan kontrak bisnis namun juga pernikahan. Mulai dari rakyat biasa, bangsawan, hingga kerajaan pun akhirnya memiliki hubungan pernikahan dengan pedagang asing. Setelah bangsawan atau kerajaan menganut agama Islam, maka rakyatnya pun mengikuti dan menganut paham yang sama dengan sang raja melalui ucapan syahadat. Sebagai contoh, adanya pernikahan Kertabumi Raja Majapahit dengan Putri Campa, putri dinasti Ming yang menganut agama Islam. Lalu yang ketiga ada jalur pendidikan. Seiring perkembangan perdagangan dan pernikahan penyebar agama Islam, maka semakin banyak juga penganutnya. Kemudian semuanya itu ikut menyebar ke berbagai tempat. Banyak ulama-ulama dan mubalik mendirikan pesantren yang menarik banyak peminat santri. Santri-santri ini akan kembali ke tempat asalnya dan menyebarkan ilmunya sehingga memperluas penyebaran agama Islam.
Contoh pesantren terkenal diantaranya Pesantren Ampel Denta terletak di Surabaya dan didirikan oleh Sunan Ampel, dan Pesantren Sunan Giri yang terletak di Surabaya oleh Sunan Giri, dan banyak santrinya berasal dari Maluku. Selain jalur pendidikan, para ulama juga ada yang menjadi penasihat dan guru keraton, seperti Kiai Agung Selo, penasihat dan guru Sutawijaya atau sekarang Mataram, dan Syekh Yusuf Al-Maksari, penasihat Sultan Ageng Tirtayasa Kerajaan Banten. Yang keempat ada saluran ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau magis, dan ahli tasawuf memiliki kekuatan di bidang pengobatan. Asal kata tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya wol domba. Hal ini muncul ketika para ahli tasawuf memakai jubah wol. Ajaran ini masuk abad ke-13, kemudian berkembang di abad ke-17. Ajaran tasawuf juga bisa dilihat di cerita babat dan hikayat di masyarakat Nusantara, terutama di Jawa. Yang kelima, saluran dakwah. Saluran dakwah meliputi proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Melalui dakwah dalam bahasa Arab berarti mengajak atau menyeru. Menurut istilah, dakwah merupakan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para ulama. Salah satu ulama yang berperan dalam penyebaran agama Islam adalah Wali Sanga atau Wali Sembilan. Peran ulama ini sangat besar, terutama pada proses awal berkembangnya Islam di Indonesia. Berikut keterangannya. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa berdakwah di akhir masa Kerajaan Majapahit pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuk Islam di Jawa. Bisa dikatakan bahwa beliau adalah sosok paling senior di antara wali songo lainnya. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan keturunan ke-19 Nabi Muhammad SAW. Beliau juga pendiri pesantren Ampel dan pemperakasa Masjid Demak. Beliau terkenal dengan Moh Lino, Moh Ngombe, Moh Maling, Moh Madot, dan Moh Madon. Sunan Bonang atau Raden Maulana Maknum Ibrahim adalah seorang seniman asal Tuban, pencipta Gening Jawa, Bonang, dan Durba. Beliau adalah keturunan ke-23 Nabi Muhammad SAW. Beliau juga salah satu murid Sunan Giri. Beliau dimakamkan di Tuban pada tahun 1525. Sunan Derajat atau Raden Kasim, seorang pendakwah berjiwa sosial terhadap kaum miskin dan duafa. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel dan saudara tiri dari Sunan Bonang. Beliau berguru pada Sunan Muria dan beliau juga sempat mendapat gelar Raden Syaifuddin. Beliau juga berdakwah melalui suluk. Sunan Giri atau Raden Paku, seorang pendiri dari pesantren Sunan Giri. Para santrinya kebanyakan berasal dari Maluku dan mereka kembali sambil menyebarkan agama Islam ke daerah asal mereka. Ia dikenal sebagai seniman Gening Jawa, Asmaradana, dan Pucung. Ia meninggal dan dimakamkan di Gresik, Surabaya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah seorang keturunan Arab dari Gujarat. Beliau merupakan seorang putra dari Mubalik dan Musafir besar Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang yang berdakwah di Jawa Barat. Sunan Kudus atau Raden Java Salid, seorang yang paham fikih dan ilmu taudian, berguru pada Sunan Kalijaga. Beliau terkenal dengan caranya berdakwah menggunakan alkulturasi dengan budaya setempat. Hal ini tampak dari arsitektur masjid, dan ia melarang untuk menjadikan binatang sapi sebagai kurban. Sunan Kalijaga atau Raden Said, sebelumnya seorang tumenggung Majapahit sebelum bertemu Sunan Bonang dan memasuki Islam. Beliau berdakwah menggunakan media wayang. Beliau juga membuat alkulturasi dengan cerita Ramayana dan Mahabharata dengan menyodorkannya dengan masalah Islam. Ia juga memperkenalkan tradisi sekaten yang masih dilakukan sampai saat ini. Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah, dan bergaul dengan rakyat jelata. Ia juga mengajari berbagai keterampilan seperti cocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau juga berdakwah melalui seni tambang, sinom, dan kiranti. Yang keenam, saluran kesenian. Persebaran agama Islam tak luput dengan media seni. Beberapa wali songo juga menggunakan seni seperti wayang, gamelan, gening, dan sastra. Menurut pendapat saya, Islam mudah diterima karena pendekatannya yang unik dan bervariasi. Cara dilakukan dan menjadi Islam pun tidak sulit. Sekian dan terima kasih.